Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak Presiden. Great country of ours, Australia. Change has come to America. It is a job for life. Hay una revolución en América Latina. Nah, pagi ini saya janjian sama Presiden Ramos Horta untuk jalan pagi bersama. Nah, di situ tuh rumahnya. Tapi untuk masuk ke sana, saya mesti ngelewatin satu pos jaga dulu. Langsung aja ya, udah ditungguin. Semua orang yang melintas di Jalan Robert F. Kennedy ini wajib melapor ke pos jaga. Termasuk saya. Good morning, I'm Ami from TV1 Jakarta. May I pass this gate because I have an appointment with Mr. President for jogging with him in this morning. Okay. You see please ID card? ID card, oke. Pos ini dijaga oleh polisi Pakistan yang tergabung dalam polisi PBB atau Unpol. Oke, so I can pass by. Okay. Thank you, Mr. Jafar. Ya, pasca penembakan Presiden Horta Februari 2008 silam, keamanan di kawasan ini diperketat. Saya pun menemui Joel Pereira, staf media kantor kepresidenan. Ngomong-ngomong, ini rumah pribadi apa rumah dinas sih, Pak? Ini kediaman pribadi. Kediaman pribadi. Ya. Oh. Rumah dinasnya di dalam. Oh, di pusat kota ya? Ya, disinilah Presiden Horta ditembak oleh Mayor Alfredo Reynado pada Februari 2008 usai lari pagi. Akibat insiden itu, Presiden menderita luka tembakan di perut dan sempat menjalani perawatan selama 3 bulan di Darwin, Australia. Nah, itu Pak Presidennya sudah ada. Saya harus... Good morning, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak Presiden. You are so skinny, you're so Iya. slim. You don't eat enough nasi goreng. I think so. Okay, so. Shall we go? Okay. So, Mr. President, are you jogging every morning? Every morning, Oh. I wake up 5 o'clock, 5:15 more or less. I do exercise in the room. Oh, I see. Have a sun machine in the room. Who's accompany you for walking? Sometimes friends, Friends. sometimes Christine Hakim. Oh, Christine Hakim, really? Yeah. She often visit Dili? Yeah, yes, she is a good friend. Oh, you're friends, Christine Hakim. Okay. But I don't like walking with her because she walks too slow. Wah, saya tak mengira. Ternyata Presiden Horta suka bercanda. Santai dan ramah. Grogi saya pun lenyap. Okay. Good morning, Assalamualaikum. Presiden Horta juga tidak menyukai pengawalan ketat. Seperti sekarang, Presiden hanya ditemani 2 pengawal. Satu berjaga di depan dan seorang lagi di belakang. Conservation or... Kondisi ini mungkin berbeda dengan pemimpin di dunia kebanyakan yang selalu dikelilingi pengawal bersenjata. Timor Hotel is the famous one ya. Soal pemandangan jangan ditanya.
Sepanjang perjalanan, saya dihadiahi alam pantai yang indah. Nah, ini agak kewalahan nih ngikutin Bapak Presiden jalan-jalannya cepat sekali. Jadi setelah dari Cristo Rey kita balik lagi ke rumahnya. Saya harus nyusul beliau. Meski berusia 60 tahun, presiden yang lahir di Dili ini ternyata stop 1 jam, kami pun kembali ke kediaman presiden. Menjejak kediaman Presiden Ramos Horta jadi pengalaman menarik. Setimpal dengan perjalanan berat saya dari Jakarta. Diundang masuk nih ke rumahnya Pak Presiden. Wow, you have a beautiful house. Can you explain to me what part of this is? That is the main lounge. Ah, this one. That one. And my office. Your office? Oh yeah, I see the many books there. Show you. This is TV room. Ah, yeah. I can show you the. Oke, ayo diajak ke kantornya. Less than 2 years ago. He was still in hospital. Oh, you visit him? Yeah. And talk a long time. He still talks a lot. Ah, really? He talk and Wow. talk and talk. Okay, good. He doesn't even let you talk. Ya, di ruangan kerja ini, Presiden juga menyimpan beberapa foto pribadi. Okay. And this is your This is the the main room. main room. Oh, you really your mom? Bahasa. Oh, really? Hala bahasa. Apa kabar, Ibu? Oh iya. Inggris, Oh, oke. Mamanya Mr. Presiden. Nah, kalau ini kamarnya Bapak Presiden. Oh, jarang-jarang ya boleh lihat kamarnya Presiden. Presiden Horta juga mengajak saya melihat kamar tidur pribadinya. Seperti apa ya kamar tidur Presiden? Your bedroom. Ternyata kamar seorang presiden sangat sederhana, jauh dari bayangan saya. Every day you exercise before you go to the. Setelah berkeliling rumah, saya pun pamit. Sebuah pagi yang menyenangkan. Oke, thank you Mr. President. See you later. Ini pengalaman saya bermalam di kota Dili, Timor Leste. Terletak di sisi utara Pulau Timor, berpenduduk sekitar 138.000 jiwa ini merupakan kota terbesar di Timor Leste. Seperti halnya pemimpin negara lain, buat bertemu dengan Presiden Ramos Horta cukup sulit. Dan inilah pengalaman saya bertemu Presiden Horta di Timor Leste. Saya pun berkeliling kota Dili dan mencari kantor kepresidenan. Ternyata hari ini sedang ada penutupan beberapa ruas jalan. Saya lantas memutuskan untuk berjalan kaki. Keterkejutan saya pun berlanjut, lantaran banyak aparat kepolisian dan tentara bersiaga.
Ternyata di kantor Perdana Menteri inilah puncak kegiatan dilakukan. Nah, ternyata kedatangan saya ke Dili hari ini pun bertepatan dengan ulang tahun PNTL yang ke-10. Jadi, kayak nanti bisa ikutan masuk lihat prosesinya. Saya semakin senang karena bertemu jurnalis lokal dan asing yang meliput kegiatan ini. Acara ini dihadiri beberapa tamu negara sahabat seperti Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur serta perwakilan dari Mabes Polri Indonesia. Sekitar pukul 9, Presiden Horta akhirnya tiba di lokasi upacara. Sebagai presiden, Horta langsung memeriksa barisan pasukan. Selanjutnya, pemberian tanda jasa dan kenaikan pangkat bagi personil yang berprestasi. Peringatan HUT PNTL ini juga dihadiri Perdana Menteri Shanana Gusmao, Panglima Angkatan Bersenjata Timor Leste, petinggi PNTL, perwakilan UNWIT, serta para menteri dan pejabat penting di negara ini. Antusiasme masyarakat untuk melihat upacara ini juga sangat besar. Pertemuan di perayaan Hari Jadi Polisi Timor Leste memompa semangat saya untuk bertemu langsung dengan Presiden. Halo, Pak Joel. Iya Pak, gimana Pak? Hari ini bisa ketemu Pak? Oh bisa, di mana Pak? Oke, kalau gitu saya ke kantor Presiden sekarang ya. Ya, siap. Ini dia kantor Presiden Republik Timor Leste. Kantor yang baru selesai dibangun 2 tahun yang lalu ini merupakan sumbangan pemerintah Cina. Selamat siang Pak. Ya, saya Ami dari Jakarta. Mau ketemu Pak Joel Pereira. Ya, kayak seperti yang saya sampaikan di telepon. Jadi, Pak Joel berjanji akan mengabari saya setelah beliau menanyakan langsung ke Presiden perihal niat saya bertemu beliau. Pak Joel, kalau gitu saya nunggu kontak dari Bapak aja ya. Ya Pak Mbak, ada apa namanya di sini di Istana Kepresidenan sini ada pasukan adatnya di sini. Oh gitu? Ya, seperti di Istana Buckingham. Jadi menarik ya. Ada semacam pasukan adat yang pakai pakaian adat dong Pak? Iya betul. Oh kalau gitu, di mana? Oh di depan, oke. Wah, unik juga ya, kantor Presiden Republik Timor Leste ini. Di depan pintu utama ada belasan orang pasukan adat yang bertugas menyambut Presiden dan tamu negara saat keluar masuk gedung. Pasukan adat ini adalah gagasan Presiden Horta. Tujuannya untuk mengenalkan pakaian dan adat tradisional Timor Leste kepada setiap tamu kenegaraan. Seperti apa ya uniknya pasukan adat ini? Sebelum pulang, saya menyempatkan diri berkeliling melihat bagian luar kantor kepresidenan. Satu lagi yang unik. Di bagian depan kantor terdapat sebuah taman bermain. Sepertinya hanya di Timor Leste lah kondisi ini ada. Tidak terasa ternyata sudah pukul 5 sore. Mobil presiden juga sudah siap di depan pintu utama.
Berbeda dengan kendaraan operasional kebanyakan presiden di dunia, kendaraan dinas Presiden Horta termasuk sederhana. Demikian juga dengan pengawalannya. Saya juga tidak mau menyia-nyiakan momen ini dan memutuskan menunggu presiden hingga keluar. Hello, How are you? fine. Hello. How are you? Apa kabar? Wah, saya sama sekali tidak menyangka Presiden Horta menyapa dan saya pun berjabat tangan dengan beliau. Nggak sia-sia deh nunggu tadi agak lama, akhirnya bisa juga ketemu Pak Presiden Ramos Horta. Sampai deg-degan. Hari ini jadi hari penting buat saya, karena hari ini saya diperbolehkan oleh pihak Kepresidenan Republik Timor Leste untuk merekam kegiatan Presiden. Kali ini Presiden Horta akan meresmikan pabrik biogas yang dilakukan di distrik Ermera atau 3 jam perjalanan darat. Distrik ini merupakan penghasil kopi terbesar di Timor Leste, dan sebagian besar wilayahnya terletak di dataran tinggi. Sekitar pukul 10 pagi, saya dan Pak Joel tiba lebih dulu di Desa Ponilala, Ermera. Di sini, ratusan masyarakat ternyata sudah bersiap menyambut kedatangan Presiden Horta. Viva Presiden Negara Republika! Viva! Viva Presiden Negara Republika! Viva! Viva Presiden Negara Republika! Viva! Sama dengan penyambutan tamu kehormatan yang ada di Indonesia, begitu tiba Presiden Horta langsung disambut dengan tari-tarian. Presiden Horta juga diminta mengenakan tais, pakaian kebesaran masyarakat Timor Leste yang digunakan pada acara-acara tertentu. Tidak hanya Presiden, Menteri Muda Lingkungan Hidup, serta Menteri Muda Energi yang hadir dalam peresmian ini juga diberi sambutan secara adat, termasuk saya. Presiden pun diarak menuju tempat penyambutan. Presiden juga menyampaikan kata sambutannya serta memberi selamat kepada masyarakat Ponilala yang telah berhasil membangun sebuah pabrik biogas nomor 2 terbesar di Asia ini. Hasil energi yang dihasilkan pabrik biogas ini dimanfaatkan oleh 155 kepala keluarga yang ada di Ermera. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden juga menyempatkan diri mengunjungi rumah warga.
Ya tadi tiba-tiba Pak Presiden manggil saya, kirain ada apa kan? Ternyata cuma disuruh nonton TV One. Jadi masyarakat di Elmerah ini masih dapat siaran Indonesia. Setelah makan bersama, acara pun selesai. Rombongan kembali menuju Dili. Tidak hanya sibuk meresmikan sejumlah proyek, sebagai kepala negara, keseharian Presiden keempat Republik Timor Leste ini disibukkan dengan kegiatan kenegaraan. Salah satunya menerima tamu negara. José Ramos Horta sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Saat terjadi krisis di Timor Leste, ia pun mengundurkan diri. Pada Juni 2006, ia menggantikan Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, setelah memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden, pada tanggal 20 Mei 2007, José Ramos Horta pun dilantik. Lelah mengikuti acara Presiden Horta sekaligus menghilangkan penat, saya pun mengunjungi sejumlah lokasi berpanorama indah di Timor Leste. Salah satunya Pantai Pasir Putih. Nah, setelah tadi saya menikmati indahnya Pantai Dili, sekarang masih ada satu tempat lagi yang harus saya datangin. Katanya sih, kalau belum ke sana, belum ke Dili. Ini dia tempat yang saya tuju. Cristo Rei atau Patung Yesus Raja. Patung Yesus berukuran besar ini dibangun di puncak Bukit Fatukama yang terletak di ujung timur kota Dili. Boa tarde, Diak Galay. Apa kabar? Oh, bisa bahasa Indonesia ya? Wah, saya Ami dari TV One. Ya, saya Francisco dari media. Oh, jadi wartawan juga? Iya. Wartawan apa? Di Harian Nasional. Oh, Harian Nasional. Oh, gitu. Yuk, kita ke sana aja yuk. Ayo. Wah, untungnya saya bertemu Francisco yang merupakan warga kota Dili. Lumayan, bisa saya jadikan guide dadakan. Untuk sampai ke Cristo Rei, pengunjung harus berjalan kaki menaiki 300 anak tangga. Tubuh saya yang kelelahan menjadi kembali bersemangat ketika melihat panorama alam yang sangat indah. Itu pulau? Pulau Jako? Oh iya. Sini Pulau Atauro. Sana Atauro. Bagus sekali. Tengok ke situ. Perbatasan yang Atauro ini. Ya, ayo kita naik lagi yuk. Masih banyak nih anak tangganya. Akhirnya, ini dia patung Yesus Raja Cristo Rei yang sangat dibanggakan masyarakat Timor Leste. Dan ternyata, patung setinggi 27 meter ini adalah salah satu peninggalan Indonesia. Cristo Rei diresmikan oleh Presiden Soeharto, Gubernur Abilio Soares, dan Uskup Belo pada 15 Oktober 1996. Cristo Rei dibangun oleh perupa Indonesia asal Bandung bernama Sailillah. Saya pun sangat menikmati panorama dari puncak Bukit Fatukama yang sangat indah hingga matahari terbenam. Pagi ini saya diundang untuk mengikuti kegiatan pribadi Presiden Horta. Tentu saja, ajakan ini langsung saya sanggupi. Pukul 8 pagi pun saya dan Pak Joel sudah siap menunggu Presiden di depan Hotel Timor. Menurut Pak Joel, hari ini Presiden dan keluarganya akan piknik.
Nah, itu dia. Akhirnya Presiden Horta tiba di Hotel Timor. Saya langsung mendatangi mobil presiden yang ternyata di dalamnya terdapat 6 orang anak. How are you? What is your name? Lucia, and this one? Daniel. Nah, jadi ini ponakannya Pak Ramos Horta dan anaknya Perdana Menteri Sanana Gusmao itu yang di depan, dan di sini ada satu. Jadi rencananya hari ini mereka mau jalan-jalan ke pantai kalau nggak salah. Nanti kita ikutin. Where are we going now? You? To the beach? Oh, may I join with you? Okay. Okay. Hello. Hi, how are you? Professor Jeffrey. Oh, I'm good. Hi, how are you? Nice I'm- meeting you. Yeah, nice to meet you too, sir. Oh, that's great that we're joining together. You yeah, Yeah. I will. Excellent. So, Mr. President, you drive by yourself? Yes. Wow. Are you coming? Yes, Okay. of course. Wah, lagi-lagi saya terpana dengan aksi presiden ini. Beliau mengendarai sendiri mobilnya tanpa ada pengawalan ketat. Tujuan pertama presiden adalah berkunjung ke Danau Maubara, sekitar 2 jam dari kota Dili. Pemandangan menuju lokasi sangat indah dengan panorama pantai utara Pulau Timor. Akhirnya sampai juga di Maubara. Menurut Pak Joel, Danau Maubara ini merupakan salah satu tempat favorit presiden untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Hanya para keponakan, Presiden Horta juga kerap mengajak ketiga anak Perdana Menteri Sanana Gusmao yang juga anak baptis beliau. Putra tunggal Presiden Horta juga ikut dalam piknik kali ini. Sehari-harinya ia tinggal di Dili bersama sang ibu yang telah lama berpisah dengan Presiden. Can you tell me about your father? I mean, as a father for you, what's do you mean, Mr. Ramos Horta? As a father, well, I would say, not jokingly, as a father, not a very good father. Oh, really? But I know him more as a very good friend. Oh, very good friends. More a very good friend than a good father. Yes. Have a good mother, not a very good father, but have a very good friend. Oh, why you say it like that? Well, I mean, I grew up most with my mother. I mean, most of my talks with my father is more about advice, is about, as you know, as you speak with a close friend, Ah, see. an older friend, or let's say we have a very close relation. Okay. It's not like father son, more like close friends, I would say. It's very informal. Okay. Lorosae Horta kini bekerja di salah satu lembaga PBB dan bertugas di Dili sejak awal tahun lalu. Kunjungan keluarga presiden ke Danau Maubara kali ini juga menarik perhatian warga sekitar, termasuk sekelompok anak ini. In a way. Ya, bisa. Bisa. Oh, salah. Dili? Ya, Presiden Horta memang sebelumnya pernah berprofesi sebagai wartawan di Dili. I now don't know whether I would enjoy television because you have to carry so much stuff. To be a president is your dream when you were Oh, child? no. No? I You didn't never want to be dream about- president. I don't want to be president. I But became president. now you are Yeah, president. because of the crisis in our country in 2006, big problem. Everybody asked me to run for president. Shanana, the bishop, so I did. But also because President Susilo Bambang Widjono, he wanted me to run because we are good friends, and he knows that I'm a very good friend with Indonesia, that Indonesia needs people like me, leaders like me here Yeah. in Timor to continue the policy of reconciliation, good relation with Indonesia. Setelah 1 jam menikmati panorama Danau Maubara, rombongan presiden kembali melanjutkan perjalanan menuju pantai Dili Kisah.
Pemandangan di Pantai Likisa sangat indah. Dari sini Pulau Atauro dan Pulau Alor Nusa Tenggara Timur terlihat jelas. Karenanya, para wisatawan asing betah menghabiskan waktu di sini. Waktu makan siang pun tiba. Wah, makanan yang tersedia menggugah selera saya. Suasana kekeluargaan seperti ini membuat saya lupa kalau sedang piknik dengan seorang presiden. Mengingat siapa saja bisa berbicara langsung, bahkan berbagi makanan bersama. Menjelang sore, acara piknik selesai. Rombongan presiden kembali bertolak menuju Dili. Di perjalanan pulang, presiden sesekali singgah di berbagai tempat menarik atau sekedar membeli sesuatu dari pedagang di pinggir jalan. Do you want some banana? We put here. Okay, thank you. We hang here. Thank you, sir. Untuk kepentingan mendadak, pertemuan saya dengan Presiden Horta kembali ditunda hingga siang hari. Waktu luang ini pun saya manfaatkan untuk berkeliling kantor kepresidenan ini. Dengan baik hati, Mbak Ana berkenan menemani saya. Istana Presiden Republik Timor Leste ini terdiri dari 2 lantai. Bangunan ini pun baru berusia 2 tahun dan terletak di pusat kota Dili. Di lantai atas terdapat beberapa ruangan rapat dan ruang kerja presiden. Salah satunya ruang Nino Konis Santana yang biasa digunakan untuk rapat kecil. Di ruangan ini terdapat beragam pajangan yang sebagian besar merupakan benda-benda pribadi Presiden Horta. Sudah kemarin, Pak. Di lantai bawah terdapat ruangan Salao Nobre Republika Popular de China. Nah, ini presiden semua ya, makanya ya dari... Ya, ruangan paling besar ini disebut juga ruangan Cina. Hal ini sebagai wujud terima kasih pemerintah Timor Leste kepada pemerintah Cina yang telah membangun beberapa gedung penting di Dili, termasuk kantor kepresidenan ini. Di sini juga terdapat foto-foto Presiden Timor Leste terdahulu. Aduh, makin berat ini. Deg. Padahal biasa aja ya. Nah, doakan saya. Bismillah. Ini dia ruangan kerja Presiden Jose Ramos Horta. Satu-satunya ruangan kerja presiden yang pernah saya datangi. Karena waktu saya tidak banyak, saya pun langsung memulai wawancara. Oke.
Mr. President, can you tell me how it's running the days as a president of East Timor? It is a very heavy burden, Okay. responsibility, because when one is president of a young country with a lot of problems of all sorts, problems of poverty, problems of weak institutions. Okay. So building a nation, imagine Indonesia in 1949, Yeah. in 1950, when Indonesia started. Of course, in a smaller way, but so Timor-Leste is a bit like that. So it's huge responsibility for the president to unite the nation. What is the main agenda or focus in your cabinet or leadership period? My main responsibility or priority as president is reform of the security sector, to modernize our defense force, our police, so that they do not create problems for the people, for the country. Mr. President, the cost of living in the East Timor is getting high, I think. And what do you opinion about this condition? Well, we have made a lot of progress. Again, I say, remember, the country is only 7 years old. And our economy is doing very well. It is the highest growth in the world today. Do you have any specific expectation about the relationship between Indonesia and Timor-Leste? The relationship between Timor-Leste and Indonesia, very, very important. For us, it's number one in the world. Oh, why, We Mr. have a common history, tragic, but also positive. We have a common border, land border and maritime border. There are thousands of East Timorese still living in NTT, in Nusa Tenggara Timur, thousands studying in Java, in Sumatra, many thousand Indonesians still living in Timor-Leste. And the Indonesian government have been very sympathetic, positive, supportive of Timor-Leste. Saya juga sempat menanyakan apa yang menjadi utama dalam filosofi hidup Presiden Horta. Menurutnya, perdamaian adalah sesuatu yang wajib diciptakan semua umat yang ada di dunia ini. Yeah, Mr. President, thank you for your time. This is the last question for me, and I will give you a souvenir from TV1. I hope you like this one. This is the icon of TV1, Bang One. And now on, I will. It's like my glasses. Oh yeah, yes, I like your glasses. Yeah, maybe you can keep that. Thank you. That's very, very nice. Welcome, Mr. President. Sebelum pulang, Presiden Horta ternyata juga memberi saya kenang-kenangan khas Timor-Leste, kopi Timor, yang memang dikenal memiliki rasa dan aroma yang unik. Yes, I will try it. Thank you. Bagi saya pribadi, inilah pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya, tentu saja, foto bersama. Kapan lagi saya bisa berfoto bersama salah satu tokoh dunia ini? Pengalaman bersama Presiden Jose Ramos Horta menyadarkan saya bahwa ternyata tidak semua presiden hidup dalam kekakuan dan ketatnya jadwal protokoler.